Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kalimat yang kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan segala yang Allah berikan kepada kita, seperti nikmat rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Khusus nikmat iman yang Islam. Shalawat serta salam tetap kita curahkan di dalam bahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat beliau di akhir zaman sampai akhir zaman. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan kita dikabulkan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Ilmi TV, insyaallah dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah akan sedikit membahas sharing tentang mengemban Al-Quran. Mengemban Al-Quran artinya adalah kita itu mendakwahkan Islam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran turun memang untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk didakwahkan kepada seluruh umat manusia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah untuk didakwahkan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya untuk umatnya saja. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, oleh karena itu sudah selayaknya kita dalam menyampaikan agama Islam, menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam itu harus sesuai dengan Al-Quran. Dan kita sudah semestinya bersahabat dengan Al-Quran, berdampingan dengan Al-Quran, sering berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan harus menjadikan Al-Quran ini sebagai tempat bergantung dalam menentukan jalan sesuatu sesuai perintah Allah. Jadi ketika kita menemui masalah di dalam kehidupan kita cari solusinya yaitu dengan Al-Quran. Al-Quran yaitu senjata. Al-Quran itu adalah senjata umat Islam. Senjata umat Islam dalam menempuh perjalanan menuju akhirat. Ketika kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka insya Allah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan jika seseorang yang mau berperang tapi tidak memiliki senjata, apa yang terjadi dan bagaimana setelah perang itu ketika tidak memiliki senjata. Jadi apa yang akan terjadi bagi seorang pengemban dakwah ketika seorang pengemban dakwah tanpa adanya Al-Quran di dalam hati dan pikirannya? Makanya sangat penting seorang pengemban dakwah, seorang yang mendakwahkan Islam itu di hati dan pikirannya adalah Al-Quran. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah sering mengunggulkan sahabat-sahabat yang lebih menguasai dan mengamalkan Al-Quran. Seperti contoh ketika terjadi perang dan banyak sahabat yang meninggal, Rasulullah memerintahkan agar sahabat yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, untuk dimakamkan terlebih dahulu daripada sahabat-sahabat yang hafalan Al-Qurannya lebih sedikit. Begitu pula dalam hal yang lain, seperti kepemimpinan di dalam sholat berjamaah.
dari Abu Mas'ud rahimahullah, Nabi SAW bersabda, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Quran mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Hadis riwayat Ahmad, ada Imam Muslim juga sahih. Jadi yang menjadi imam yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika hafalan mereka sama, didahulukan yang paham sunnah. Artinya memang Al-Qur'an ini menjadi syarat utama seorang mengemban dakwah di dalam mendakwahkan Islam ini. Kemudian Nabi SAW bersabda juga, inna ahsanal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi wajar, karena itu wajar jika membaca, mengkaji, menghafalkan Al-Quran adalah ibadah yang utama. Dan aktivitas membaca, mengkaji, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran adalah bukti bahwa kita itu mencintai Allah dan Rasul. Rasulullah bersabda, siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, hendaknya ia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Asy-Syuuti. Dan masih banyak keutamaan dalam Al-Quran yang dapat kita ambil. Tinggal bagaimana kita itu mau tidak menjalankan kehidupan ini berlandaskan, berpedoman dengan Al-Quran. Karena satu-satunya pedoman kita untuk menuju hidup yang kekal di akhirat, kebahagiaan hidup kekal di akhirat adalah Al-Quran. Dan Masya Allah, kita banyak sekali ustaz-ustaz dai-dai pengemban dakwah yang sudah banyak menerapkan ini, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat mereka. Tetapi tidak sedikit pula yang masih menggunakan akal pikirnya daripada Al-Quran. Afwan, kadang ada seorang ustadz yang berceramah 1-2 jam, tetapi tetap firman Allah yang disampaikan hanya 1 ayat. Ini bagaimana? Kita mendakwahkan Islam artinya kita pun mendakwahkan, mengemban Al-Quran. Mendakwahkan Islam adalah mengemban Al-Quran. Jadi apa yang kita dakwahkan adalah Al-Quran, isi Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang mau belajar Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Artinya ketika kita belajar, kita juga menyampaikan, bukan belajar untuk diri sendiri saja. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya ketika kita belajar, kita juga harus menyampaikan. Ini makna mengajarkan menurut beberapa ulama, mengajarkan semuanya, bukan hanya sekedar tajwid, doanya saja, tapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk, pedoman manusia yang isinya sangat komplit, dan itu dibutuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Sehingga sudah sewajarnya, sudah semestinya kita itu berpegang teguh pada Al-Quran di dalam menjalankan kehidupan kita, seperti para sahabat. Ada kenapa para sahabat itu mengejar untuk terus belajar Al-Quran dan mengamalkannya? Karena Al-Quran itu memiliki banyak sekali manfaat, maksudnya banyak sekali kebaikan di dalamnya. Seperti yang dari Abu Umamah radhiyallahu anhu juga pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa bacalah oleh kamu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat dan menjadi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim.
Jadi Al-Quran itu datang sebagai syafaat ya. Nah, dengan semua keutamaan di dalam Al-Quran ya, wajar kalau para sahabat itu berlomba-lomba membaca, mempelajari, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran ya. Bahkan ada yang sampai khatam itu setiap hari Jumat, ada yang khatam setiap pekan sekali ya. Ini Rasulullah SAW ya, pernah menganjurkan untuk para sahabat agar minimal 1 bulan sekali mereka para sahabat itu khatam Al-Quran ya. Tetapi para sahabat hampir setiap hari Jumat itu udah khatam ya. Bagaimana dengan kita? Ya, kita paling tidak 1 bulan sekali kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran. Itulah standar yang diberikan Rasulullah SAW di dalam membaca Al-Quran. Nah, ya itu tadi, kita minimal paling tidak 1 bulan sekali hafal 1 kali. Ya. Semoga Allah mudahkan. Ya. Jadi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga mengatakan, jika hatimu bersih, niscaya ia tidak akan pernah kenyang dari firman-firman Tuhannya, yaitu Al-Quran ya. Perkataan Utsman ini bermakna bahwa kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran ya, sangat boleh jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita sedang kotor, dan untuk membersihkannya maka paksalah untuk membaca Al-Quran. Insya Allah Allah ini akan memberikan kebersihan, kesucian di hati kita. Amin. Allahu a'lam bishawab. Baik pemirsa Badul Ilmu TV, insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Semoga apa yang Ana bagikan, Ana sampaikan ya, bisa menjadi manfaat buat kita semua, sebagai pengingat khususnya buat Ana sendiri, bahwasanya kita harus sering-sering mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering berusaha menghafal, memahami dan mengamalkan isi di dalam Al-Quran. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua. Baik, Ana sampaikan mohon maaf apabila apa yang disampaikan ada yang kurang berkenan ataupun salah ya, itu datang dari anak pribadi, dan apabila ada kebaikan di dalamnya maka itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan qul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.